Ya, langsung saja kita ke hot news yang pertama. Di informasi yang pertama ya, ada ribuan penumpang maskapai Indigo terlantar pada Kamis 4 Desember. Memasuki hari ketiga, kekacauan operasional maskapai terbesar India itu gagal menyesuaikan jadwal penerbangan dengan aturan keselamatan baru yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini memicu amarah penumpang di sejumlah bandara besar hingga Kamis pagi. Setidaknya 175 penerbangan Indigo dibatalkan, membuat penumpang di New Delhi, Mumbai, Hyderabad pun dan Bengaluru mengantri panjang dan menumpuk di terminal. Sehari sebelumnya pada Rabu, 150 penerbangan juga dibatalkan, menandai gangguan peruntun yang belum menunjukkan tanda mereda. Bagasi penumpang penerbangan Indigo yang dibatalkan berserakan dengan Toril ditinggal begitu saja di Bandara Pune, India. Federasi Pilot India menyebut Indigo gagal melakukan penyesuaian jadwal dan merencanakan penerbangan tepat waktu sesuai aturan baru yang bertujuan meningkatkan keselamatan. Regulasi yang diumumkan tahun lalu ini dimulai berlaku pada 1 November. Indigo mengakui bahwa pembatasan waktu tugas penerbangan yang lebih ketat menjadi salah satu penyebab pembatalan massal. Hingga Kamis, maskapai belum memberikan penjelasan lebih lanjut dan tidak menanggapi berbagai komentar. Kita ke informasi berikutnya. Serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan pada Kamis 4 Desember 2025. Militer Israel menyatakan operasi ini menargetkan serangan milik kelompok Hizbullah. Hanya sehari setelah perwakilan sipil Lebanon dan juga Israel menggelar pembicaraan langsung pertama dalam beberapa dekade. Tentara Israel menyebut mereka mulai melakukan serangan terhadap sasaran teror Hizbullah di Lebanon Selatan setelah sebelumnya memperingatkan akan menyerang bangunan di Mahrona. Badan Berita Nasional Lebanon atau NNA melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangan di kota Mahrona. Sementara serangan lain menyasar bangunan di JBAA, Majadal, dan Barashit. Kunjungan Paus Leo dari Minggu hingga Selasa lalu sempat memberikan jeda sementara dari serangan, meski dalam beberapa pekan terakhir intensitasnya kembali meningkat. Serangan terbaru ini terjadi hanya beberapa jam setelah perwakilan sipil Lebanon dan juga Israel mengadakan pembicaraan mengejutkan di markas Unifil Nakura dengan pembatasan atau perbatasan Israel. Perdana Menteri Lebanon Ahna Wassalam menegaskan dialog tersebut bukan pembicaraan damai, melainkan pertemuan teknis untuk memastikan implementasi penuh gencatan senjata, termasuk penghentian permusuhan, pembebasan sandera Lebanon, dan penarikan total Israel dari wilayah Lebanon. Ia menegaskan Lebanon dan Israel secara teknis masih berada dalam keadaan perang sejak 1948. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut suasana pertemuan positif dengan adanya kesepakatan untuk mengembangkan ide kerjasama ekonomi antara Israel dan juga Lebanon. Namun Israel menegaskan pelucutan senjata Hizbullah tetap menjadi hal esensial. Kita ke informasi berikutnya, Inggris dan juga Norwegia secara resmi menyepakati perjanjian pertahanan ambisius yang dijuluki Luna House Agreement untuk meningkatkan keamanan dan memburu kapal selam Rusia di Samudra Atlantik Utara. Kesepakatan bersejarah ini ditandatangani di London pada Kamis 4 Desember 2025. Perjanjian tersebut menetapkan patroli bersama di Atlantik Utara, termasuk wilayah strategis GIUK Gap, yaitu perairan antara Greenland, Islandia, dan Inggris yang kerap digunakan kapal selam Rusia menuju Atlantik. Dalam implementasinya, kedua negara akan mengerahkan armada gabungan sedikitnya 13 kapal perang anti kapal selam tipe 26 yang didukung teknologi drone. Norwegia akan menyumbang 5 kapal, sementara Inggris mengerahkan 8 kapal, meski patroli penuh baru akan dimulai pada awal 2030-an. Kerjasama ini juga mencangkup pelatihan gabungan pelatihan marinir Inggris di suhu ekstrem Norwegia, serta penggunaan rudal jelajah buatan Norwegia pada kapal permukaan Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut kesepakatan ini sebagai langkah bersejarah, menyatakan bahwa meningkatnya jumlah kapal Rusia di perairan Inggris menuntut kolaborasi internasional untuk menjaga keamanan nasional. Starmer menegaskan perjanjian ini akan memperkuat kemampuan Inggris dan juga Norwegia dalam melindungi perbatasan serta infrastruktur penting kedua negara. Keputusan memperkuat pertahanan diambil karena meningkatnya kekhawatiran atas aktivitas Moskow dengan London mencatat kehadirannya kapal Rusia yang mengancam perairan Inggris meningkat 30% dalam 2 tahun terakhir.
Kita ke informasi yang terakhir. Momen unik terjadi saat Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Sadewa di Gedung Juanda Kementerian Keuangan Jakarta Rabu pagi 3 Desember 2025. Kedatangan Rosan sempat membuat Purbaya terkejut saat memasuki ruang pertemuan. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Purbaya menyebut Rosan datang membawa banyak staf. Rosan menjelaskan membawa 2 instansi sekaligus dilakukan demi efisiensi agar pertemuan tak perlu digelar 2 kali. Selesai pertemuan, Rosan mengungkap bahwa diskusi dengan Purbaya membahas penyelesaian pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH kepada China. Ia menegaskan bahwa penyelarasan antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Keuangan menjadi hal penting sebelum menentukan langkah keluar. Rosan juga menekankan bahwa seluruh keputusan akan mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain soal proyek KCIC WUSH, pertemuan itu juga membahas pengembangan BPI dan antara dari sisi fiskal dan perpajakan. Rosan mengatakan detail lebih lanjut akan dirumuskan agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan juga tepat.